Halo, kali ini kita akan membahas tentang manajemen defect analysis yang akan disampaikan oleh saya, Salman Al-Farisi. Apa aja ya manajemen defect analysis itu yang perlu kita ketahui? Yuk kita kupas tuntas. Nah, perlu kita ketahui sebelum terjadinya defect, itu dia akan memunculkan yang namanya simptom terlebih dulu. Kita lihat atau gejala-gejala yang menyebabkan adanya kecacatan atau defect tadi, gitu ya. Nah, ketika sudah terjadi defect, barulah kita coba untuk temukan akar permasalahan atau yang dinamakan dengan root cause. Yang kita perlu lakukan yang namanya analisisnya. Jadi, kita akan melakukan yang namanya root cause analysis. Jadi, yang kita cari adalah akar permasalahannya. Oke. Nah, kemudian kita bisa lihat masalahnya, lalu kita cari akar-akarnya. Di sini kita cari penyebab-penyebabnya tuh apa aja. Nah, gitu ya konsep dari manajemen defect tadi. Jadi kita benar-benar mencari sampai ke akar permasalahannya, bukan cuma mencari titik permasalahan ada di mana. Oke. Selanjutnya, untuk mencegah terjadinya kecacatan, maka kita memiliki dua langkah utama. Yang pertama adalah defect prevention stage. Jadi di sini langkah untuk mencegah bagaimana kecacatan itu terjadi, gitu ya. Pertama, kita harus mempelajari tentang kebutuhan-kebutuhannya itu apa aja. Lalu kemudian bagaimana desainnya dan bagaimana cara mengimplementasikannya. Sudah sampai di situ, itu masuk ke tahap defect prevention. Nah, kemudian lanjut ketika kita sudah melakukan implementasinya, gitu ya. Maka kita masuk ke dalam tahap defect detection. Nah, di sini kita bisa mengetahui lewat mana? Menggunakan testing, pengujian-pengujian. Kemudian release maintenance juga, gitu. Oke, jadi dua tahap ini yang akan membantu untuk melakukan manajemen defect. Nah, seperti tadi dibicarakan bahwasanya defect prevention itu kita lakukan yang namanya pencegahan potensial untuk tidak terjadinya defect dalam satu proses, gitu ya. Nah, di sini kita lihat pertama itu kita lakukan defect discovery. Oke, kita coba cari, kita jelajah, gitu ya, cacat-cacat apa aja yang terjadi. Kemudian ketika ketemu, nah kita lakukan yang namanya perekaman cacat, defect recording, gitu. Nah, kalau dia itu valid defectnya, nah kita validasi nih. Kalau iya, berarti kita harus temukan resolusi defectnya itu bagaimana. Tapi kalau tidak, berarti nanti itu ini cuma mendekati cacat aja, gitu loh. Oke. Nah, kalau ternyata kita udah dapet nih, misalnya iya dia itu cacat, kedetek sebagai cacat, lalu dicarikan resolusi, kemudian kita lakukan verifikasi, dan nanti kita jadi sudah diperbaiki, maka nanti dimasukkan ke kategori mendekati defect lagi, gitu ya. Nah, kalau sudah kita tentukan, oh ya ini bukan defect atau defect closer, gitu ya. Udah nih bukan defect, gitu. Nah, barulah kita nanti kita lihat root cause analysis, apa yang menyebabkan dia terjadi defect tadi, gitu. Oke, nah begitu. Nah, defect management proses itu ada, yang pertama adalah defect identification. Jadi diidentifikasi jenis defectnya itu apa aja, jenis cacat-cacatnya itu apa aja. Kemudian nanti masuk ke dalam defect logging. Jadi dibuatkan lognya, gitu ya, nomor defect, kode defect, nomornya, gitu, jenis defectnya, gitu ya. Nah, habis itu baru dibuatkan yang namanya defect prioritization, gitu. Jadi kita lihat nih, dari jenis defect itu mana nih persentase terbesar yang kita lebih perlu untuk fokuskan terlebih dulu untuk atasi hal itu, gitu. Biasanya ini pakai metode 80-20, gitu ya. Nah, kemudian baru dilakukan yang namanya defect assignment, gitu. Bagaimana cara kita melakukan penugasan untuk mengatasi permasalahan defect tadi. Kemudian ditemukanlah defect resolution atas penanganan yang sudah kita lakukan, gitu ya. Itu kita dapat defect resolution. Kemudian habis itu lanjut
ada yang namanya defect verification. Jadi diverifikasi nih, oh ya cacatnya terjadi karena ini kayak ini, sehingga nanti tidak bisa terjadi lagi di tahun depan atau di kemudian harinya gitu. Nah, sesudah itu baru kita bisa close, kita oh ya oke, selesai ini defect, baru habis itu dilakukan analisa supaya cacat ini kenapa tidak terjadi, kenapa terjadi, dan supaya tidak terjadi di kemudian hari dan di lini yang lain juga gitu. Oke, jadi inilah serangkaian defect management proses yang perlu kita ketahui. Nah, ini ambil contoh ya, ketika ini di dalam pembuatan software gitu, perusahaan yang membuat software gitu ya. Nah, defect management prosesnya seperti ini dia. Pertama baseline delivery gitu, dia apa aja nih yang dibutuhkan, bla 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 gitu, disebutkan gitu ya. Kemudian baru dicari tuh cacatnya gitu, dicari cacatnya. Wah gimana nih, apa aja jenis cacat-cacat yang terdapat dalam softwarenya gitu kan. Nah kemudian ketemu cacatnya, oh ada bug nih, tek gitu kan, gambar lalat ini nih. Nah kemudian dicegah supaya lalat itu tidak terjadi. Oke. Nah kemudian pencatatan improvementnya tadi dilakukan, lalu dibuatkanlah resolusi dari defect-nya gitu. Ini contoh dari proses penanganan defect di perusahaan rekayasa perangkat lunak atau kayak software gitu ya. Nah, defect analysis ada beberapa definisi dari defect gitu. Yang pertama adalah error. Error itu adalah a mistake by a member of a software team gitu. Jadi error itu adalah satu kesalahan yang dibuat dari tim gitu dalam proses pengelolaan software yang tadi itu disebut error. Jadi error itu bukan cuma kesalahan satu orang, tapi tim gitu ya. Nah, defect itu adalah a section of a design document source code that must be changed to correct a failure. Nah, defect itu adalah satu sesi dokumen pendesainan dokumen gitu ya. Terus kode sumber daya code gitu. Nah, terus itu juga harus dikoreksi menjadi yang benar tuh seperti apa untuk mencegah kegagalannya gitu ya. Nah, failure atau kegagalan adalah situasi di mana software itu gagal untuk mengeksekusi atau untuk software itu bisa dikerjakan gitu, mengerjakan sesuatu gitu. Nah, habis itu ada juga istilah yang namanya problem report. Nah, di sini adalah problem report itu adalah laporan atau dokumentasi yang menyatakan adanya kegagalan yang terjadi saat pengetesan atau penggunaan gitu loh. Nah, ada juga yang dinamakan software defect. Ini didefinisikan sebagai ketidaksempurnaan pengembangan software dalam prosesnya. Sehingga software tadi gagal karena tidak memenuhi harapan atau kebutuhan customer tadi. Nah, itu beberapa istilah-istilah yang ada di defect analysis. Nah, kita lihat di sini. Ini improvement cycle gitu ya. Kita masih tetap contohnya adalah perusahaan software. Nah, ini contohnya proses perusahaan gimana. Nah, lalu kemudian proses perusahaan itu menciptakan yang namanya software production. Software production ini lalu softwarenya dievaluasi menjadi software evaluation. Nah, kemudian ditemukanlah problem identification, ditemukanlah masalah. Nah, masalah-masalah tadi itu dibuatlah database-nya, masalahnya apa aja gitu loh. Nah, diambil sampel problemnya, lalu dilakukanlah causal analysis meeting, pertemuan pembahasan kenapa sih penyebab kecacatan itu terjadi gitu. Nah, kemudian ditentukanlah recommended action-nya tuh harus gimana nih gitu. Oke, nah sudah selesai, baru kalau problemnya itu, masalahnya itu sudah diperbaiki, ya sudah masuk ke dalam software production kembali gitu. Seperti itu. Ini salah satu contoh cycle improvement-nya dari perusahaan software. Nah, project defect prevention process nih. Ini contohnya ongoing work pada saat pekerjaan berlangsung.
Nah, ditemukan yang namanya cacat. Lalu cacat tadi kita oleh tim yang akan mencari sebab-sebab permasalahannya dilakukan, dianalisa, lalu didapatkanlah saran yang direkomendasikan gitu untuk perbaikannya adalah ini. Nah, itu lalu dikerjakan secara tim, kemudian masuklah ke dalam proses perbaikan atau interim process improvement gitu. Nah, kalau ternyata itu berhasil, berarti itu jadi proses improvement dan lanjutnya akan menjadi proses aset. Lalu didapatkan yang namanya improve process lesson learn. Jadi apa aja nih yang sudah diperbaiki atas kesalahan-kesalahan yang ada gitu. Nah, itu dijadikan pembelajaran gitu ya. Nah, kemudian masuklah yang namanya fase kick off meeting. Nah, kita lakukan meeting bersama, diberitahukan bahwasanya kemarin pernah kejadian yang seperti ini, kita lakukan perbaikannya begini gitu. Nah, itu masuk ke dalam DP activity planning dan selanjutnya dipersiapkan tim untuk fase project selanjutnya. Dengan begitu dinyatakan kecacatan tadi sudah selesai, kita lakukan analisanya tadi.